Arin menjalani pemeriksaan USG. Saat ini mereka sudah berada di klinik kandungan, tepatnya di ruang praktik dokter, setelah menunggu beberapa menit hingga akhirnya namanya dipanggil. "Selamat sore, Bu Arin. Apa kabar?" sapa dokter Fanny sambil mempersilakan mereka duduk. "Alhamdulillah, baik, Dok," jawab Arin dengan senyum tipis. "Dokter," Fanny membalas dengan senyum lembut. "Kalau begitu, bagaimana? Ada keluhan?" "Ada sih, sedikit," jawab Arin. "Keluhan apa?" tanya dokter Fanny, suaranya terdengar tenang dan berwibawa, namun senyum masih terukir di kedua sudut bibirnya. "Gini, Dok, akhir-akhir ini aku sering banget buang air kecil. Kalau dihitung-hitung, rasanya tiap beberapa menit bisa 2 kali. Terus aku juga gampang capek. Bahkan cuma lihat bantal sama kasur aja rasanya pengen langsung nempel," jelas Arin sambil cengar-cengir di akhir kalimatnya. Ucapan itu mau tak mau membuat dokter Fanny ikut tersenyum. "Kalau sering buang air kecil itu wajar, kok," jelas dokter Fanny tenang. "Hal itu terjadi karena posisi bayi yang menekan kandung kemih, sehingga ibu jadi lebih sering ingin buang air kecil. Jadi jangan cemas, apalagi sampai mengurangi minum air putih. Jangan, ya, nanti justru bisa menyebabkan ibu dan calon bayi mengalami dehidrasi." Sambil berbicara, dokter Fanny beralih menatap layar komputernya, jemarinya bergerak cepat mencatat. "Pernapasannya ada keluhan?" tanyanya lagi. "Itu juga, Dok. Sering sesak. Apalagi malam hari menjelang tidur, rasanya makin terasa. Badan juga cepat panas, gerah, nggak nyaman," jawab Arin jujur. "Kalau udah gerah begini, bawaannya pengen marah. Terus," tambahnya sambil tersenyum kecil, mengingat betapa seringnya kondisi itu membuat emosinya naik turun. Dokter Fanny mengangguk pelan, mendengarkan dengan saksama keluhan yang sebenarnya cukup umum pada usia kehamilan seperti Arin. "Apa ada solusinya, Dok?" tanya Arin kemudian, berharap mendapat sedikit kelegaan. Dokter Fanny kemudian menjelaskan beberapa hal yang sebaiknya Arin lakukan agar keluhannya berkurang, misalnya, merasa sesak, Arin dianjurkan untuk segera mengubah posisi tubuh menjadi senyaman mungkin. Ketika tidur, sebaiknya ia menghadap ke kiri agar tidak menekan pembuluh darah utama. Perut juga disarankan disanggah dengan bantal, lalu satu bantal lagi diselipkan di antara lutut supaya posisi pinggul lebih rileks. Selain itu, dokter Fanny juga menyarankan Arin untuk tetap minum air putih sebelum tidur guna membantu mengurangi rasa panas dan gerah yang sering ia rasakan. Arin menyimak penjelasan dokter Fanny dengan saksama, sesekali mengangguk sebagai tanda paham atas semua yang disampaikan. Setelah sesi keluh kesah selesai dan solusi diberikan, Arin kemudian diarahkan untuk berbaring telentang di atas bangsal guna menjalani prosedur lanjutan, yakni USG. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan posisi bayi, kondisi jalan lahir, letak plasenta, serta hal-hal penting lainnya menjelang persalinan. Posisi bayinya bagus. Semuanya juga dalam kondisi baik. "Kalau Ibu Arin ingin melahirkan secara normal, itu sangat memungkinkan," ujar dokter Fanny sambil menggerakkan probe di atas perut Arin yang sebelumnya telah diolesi gel. "Iya, mau, Dok." "Penasaran rasanya lahiran normal itu gimana?" sahut Arin dengan nada sedikit bersemangat. Sejak dulu, Arin kerap mendengar cerita dari teman-temannya tentang pengalaman melahirkan, baik normal maupun operasi. Kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa melahirkan normal terasa lebih ringkas. Sakitnya memang luar biasa, tapi hanya sesaat. Berbeda dengan operasi yang justru menyisakan rasa nyeri berhari-hari, bahkan berminggu-minggu setelahnya. "Kamu bisa kok melahirkan normal," ujar dokter Fanny sambil kembali menggerakkan alat USG di atas perut Arin. Kali ini, ia memeriksa perkembangan janin secara lebih detail, memastikan pertumbuhannya baik dan semua bagiannya lengkap. "Gimana, Dok? Bayinya sehat?" tanya Arin tak sahar, meski dokter Fanny masih fokus dengan alat USG di tangannya. Dokter itu hanya tersenyum tipis, maklum dengan antusiasme calon ibu. "Alhamdulillah, bayinya sehat. Jari tangan, kaki, dan organ lainnya lengkap," jawab dokter Fanny menenangkan. "Oh iya," lanjutnya setelah jeda sejenak, "mau sekalian lihat jenis kelaminnya?" Dokter Fanny bertanya hati-hati. Dari pengalamannya, tak sedikit calon orang tua yang memilih menunggu hingga hari persalinan demi kejutan. Arin terdiam sesaat, lalu menoleh ke arah Darmo yang
Berdiri setia di sampingnya, matanya tak lepas dari layar monitor yang menampilkan siluet calon buah hati mereka. Gimana, Pah? Tanya Arin, menyerahkan keputusan itu pada suaminya. Boleh deh, biar papa nggak penasaran lagi, tutur Darmo, yang sejak tadi memang tampak jauh lebih penasaran dibanding Arin soal jenis kelamin bayi mereka. Dokter, Fanny kembali menggerakkan alat USG-nya, mencari posisi yang tepat untuk melihat alat vital janin yang tampak aktif bergerak di dalam perut sang ibu. Setelah menemukan sudut yang pas, Fanny menunjuk salah satu gambar yang terpampang di layar monitor, memberi isyarat agar pasangan itu memperhatikan. Dengan saksama, rupanya jagoan, jelas dokter. Fanny dengan nada ramah, disertai senyum hangat yang menenangkan. Wah, alhamdulillah. Seru Darmo penuh syukur, nyaris tak percaya jika anak kedua mereka kembali berjenis kelamin laki-laki. Darmo tampak begitu bahagia mendengarnya. Sejujurnya, sejak awal ia memang sangat menantikan kehadiran seorang anak laki-laki. Meski begitu, jika hasilnya berbeda pun ia tetap akan bersyukur. Dalam benaknya, selalu ada saja alasan untuk tetap merasa bahagia kalau perempuan lagi, ya bisa mencoba lagi. Nanti, dokter. Fanny mengangguk pelan, lalu mulai membersihkan sisa gel di perut Arin dan memintanya kembali duduk. Sementara ia membereskan peralatan USG. Saya kasih sedikit saran, ya, ujar dokter. Fanny dengan nada profesional. 2 kali atau seminggu sekali sebaiknya tetap hubungan suami istri untuk membantu memperlancar proses persalinan. Tapi usahakan tidak ejakulasi di dalam, ya, Pak. Senyum tipis terbit di wajah dokter Fanny saat melihat raut Darmo yang langsung cerah. Sebaliknya, Arin justru menunduk dengan senyum malu-malu, pipinya terasa menghangat mendengar anjuran itu. Jangan gitu dong, dok. Nanti saya jadi hajar tiap malam kalau dokter ngebolehin, timpal Darmo. Bercanda, matanya berbinar. Dokter, Fanny tertawa kecil. Boleh, asal jangan terlalu sering. Posisi istri juga harus nyaman, jangan sampal perutnya tergencet, jelasnya sambil memberi arahan singkat mengenai posisi yang aman bagi ibu hamil. Itu saja, selebihnya, ibu jaga kondisi sebaik mungkin. Perbanyak makanan berserat, dan jalan pagi juga bagus untuk membantu memperlancar persalinan, dokter. Fanny kembali menambahkan. Arin mengangguk pelan, masih menyunggingkan senyum malu, sementara Darmo tampak semakin semringah mendengar penjelasan sang dokter. Laki-laki atau perempuan, Mah? Jenis kelaminnya? Tanya Adele penasaran. Saat itu mereka sedang berkumpul di ruang keluarga. Ibu dan ayah mertua Arin pun tampak menanti jawaban yang sama, soror. Mata mereka penuh harap, laki-laki, jawab Arin singkat sambil mengusap perutnya dengan lembut. Wajah Adele langsung berseri, begitu pula kedua mertuanya. Ucapan syukur dan rasa bahagia pun mengalir silih berganti, diselingi nasihat lembut dari sang ibu mertua yang tak pernah lupa mengingatkan. Iya, Bu, Arin bakal jaga kandungan ini sebaik mungkin, jawab Arin paruh. Ya sudah, kayaknya kamu capek, sana langsung, ke kamar aja, istirahat, tita ibu mertuanya penuh pengertian. Arin memang merasa lelah sejak tadi, hanya saja sungkan untuk pamit lebih dulu. Dengan senyum kecil dan anggukan pelan, Arin pun bangkit diikuti sang suami, membawa serta rasa haru dan kebahagiaan yang mengendap hangat di dadanya. Papa lapar, mau makan dulu di bawah. Mama mau dibawain ke sini nggak? Tanya Darmo sesaat setelah mereka masuk kamar. Arin sudah duduk bersandar di kepala ranjang. Nggak usah, udah kenyang makan nasi padang tadi. Minta air putih aja, jawab Arin santai. Memang sebelumnya mereka sempat mampir ke warung nasi padang, tapi hanya Arin yang makan. Saat itu Darmo mengaku belum lapar. Sayangnya, begitu sampai rumah, perutnya justru mulai berontak minta. Cisi, oke, tunggu, ujar Darmo singkat sebelum berbalik keluar kamar. Arin ditinggal sendirian, tetap bersandar di ranjang sambil memainkan ponselnya. Pukul 2 dini hari Arin terbangun dengan perasaan gelisah. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar, sementara kantuk yang tadi sempat datang kini menguap entah kemana. Ada sesuatu yang ia inginkan, tapi sulit baginya untuk langsung menamai perasaan itu. Kenapa? Suara serak Darmo yang baru terbangun sontak membuat Arin tersentaklah menoleh ke arah suaminya. Dalam temaram lampu tidur, Darmo terlihat begitu tenang dan entah kenapa, tampan. Kayaknya aku pengen deh, jawab Arin akhirnya.
Setelah perlahan menyadari apa yang sedari tadi mengganggu pikirannya, Darmo masih setengah sadar, otaknya belum sepenuhnya bekerja, nyawa pun seolah belum terkumpul, lah mengucek matanya pelan. Mau apa? Tanyanya bingung, Mama lapar, Mau itu, Pah, rengek Arin lirih, lalu memeluk. Suaminya erat, perutnya yang membuncit menjadi penghalang, tapi tak mengurangi keinginannya untuk lebih dekat. Napas Darmo tertahan. Gerakan Arin yang tak sabar dalam pelukannya membuat tubuhnya bereaksi di luar kendali. Sentuhan tak sengaja itu cukup untuk membangunkan sesuatu yang seharusnya ia redam. Mah, jangan bergerak, desah Darmo berat, suaranya bergetar menahan diri. Papa jadi kepikiran, namun Arin tak berhenti, lah justru semakin mendekat. Menekan tubuhnya seolah ingin memastikan Darmo merasakan apa yang ia rasakan. Mau itu, Pah, pintanya lagi, lebih pelan, lebih menuntut. Sedikit saja, ya. Darmo tak berkata apa-apa lagi lah membalasnya dengan tindakan. Tangannya bergerak pelan, memberi sentuhan yang membuat Arin langsung bereaksi. Sentuhan itu cukup untuk membuat napas istrinya tersengal, desahnya tak lagi bisa disembunyikan. Ah, Pah, lirih Arin, suaranya bergetar. Belum puas, Darmo mendekatkan wajahnya, menyusuri kulit istrinya dengan perhatian penuh, lah berhenti sejenak di sana, memberi kecupan ringan. Yang membuat Arin semakin larut. Desahan Arin mengeras. Tangannya refleks menahan kepala suaminya, seolah tak ingin jarak itu tercipta. Lagi, Darmo tiba-tiba terhenti. Keningnya berlayarut tipis saat merasakan sesuatu yang tak ia duga. Mah, gumamnya pelan, sedikit bingung, itu apa? Ada cairannya. Perhatiannya tertuju pada setetes cairan bening yang keluar dari puting istrinya saat ia bermain di sana. Ah, itu ASI. Nggak apa-apa, kata dokter. Fanny wajar kalau menjelang akhir kehamilan memang bisa keluar seperti ini, jelas Arin sabar, meski detak jantungnya kian